Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sri Tambariati Saniah dari Prodi Pendidikan Biologi UIN Wali Songo Semarang akan menjelaskan terkait video proses gastrulasi. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih apa sih itu gastrulasi? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait pengertian dari gastrulasi. Nah, gastrulasi merupakan proses di mana daerah-daerah calon pembentukan organ pada basula yang telah mengalami perubahan susunan pada pembentukan organ-organ tubuh. Nah, terkait video yang lebih jelas yang akan membahas terkait proses gastrulasi, simak video berikut ini. Pada akhir minggu kedua perkembangan, cakram embrionik laminar yang terdiri dari hipoblast dan epiblast telah terbentuk sepanjang minggu ketiga perkembangan. Cakram bilaminar ini berdiferensiasi untuk membentuk 3 lapisan benih primer dalam proses yang dikenal sebagai gastrulasi selama 15 hari setelah pembuahan. Struktur menebal terbentuk di sepanjang garis tengah di epiblast dekat ujung kaudal cakram laminar embrionik dan disebut sebagai garis primitif. Pada tahap ini, pembentukan garis primitif mendefinisikan sumbu tubuh utama embrio termasuk ujung kranial menuju kepala dan ujung ekor ke arah ekor serta sisi kiri dan kanan embrio di ujung tengkorak cakram embrionik. Garis primitif mengembang untuk membuat simpul primitif yang berisi lekukan melingkar yang dikenal sebagai lubang primitif lekukan. Lekukan ini berlanjut di sepanjang garis tengah epiblast menuju ujung ekor garis yang membentuk alur primitif. Sel-sel yang terbentuk dari tanda panah bermigrasi ke dalam menuju garis, melepaskan epiblast dan menyelinap di bawahnya ke bagian dalam embrio. Proses ini dikenal sebagai invaginasi sel. Sel pertama yang berinvaginasi melalui alur primitif menyerang hipoblast dan menggantikan sel hipoblast dan akhirnya digantikan oleh lapisan sel proksimal baru yang disebut sebagai endoderm definitif. Pada hari ke-16, sebagian besar hipoblast telah digantikan. Sel-sel epidermis yang tersisa lapisan paling luar distal. Beberapa sel epiblast yang terinvasi tetap berada di ruang antara ektoderm dan endoderm definitif yang baru terbentuk. Sel-sel ini membentuk lapisan germinal yang dikenal sebagai lapisan mesoderm. Setelah pembentukan endoderm definitif dan mesoderm selesai, sel-sel epiblast tidak lagi bermigrasi ke arah garis primitif selama gastrulasi ektoderm dan terus terbentuk dari kranial ke ujung kaudal embrio membentuk 3 lapisan primer berwarna di seluruh cakram embrionik. Proses gastrulasi selesai. Baik, terkait kesimpulan dari video sebelumnya mengenai proses gastrulasi, yaitu gastrulasi merupakan perubahan dari blastula menjadi gastrula. Nah, gastrulasi itu terjadi karena pergerakan ke arah dalam sel-sel lapisan atas melalui primitif strik untuk membentuk lapisan endoderm dan mesoderm. Nah, ketiga lapisan yang dihasilkan ini adalah lapisan endoderm, ektoderm, dan mesoderm. Atau pada lapisan ini biasa disebut dengan jaringan germinal embrio. Nah, mungkin cukup itu terkait penjelasan proses gastrulasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.